Assalamualaikum Lika. Waalaikumsalam Manda. Kamu lagi mikirin apa? Gini, saya sedang kepikiran dengan ceramah Ustadz tadi mengenai riba itu. Saya jadi ingin lebih mengenal pengelolaan keuangan berbasis syariah. Begini Lika, pada dasarnya pengelolaan keuangan berbasis syariah berpegang pada prinsip berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ada beberapa larangan dalam keuangan syariah, yaitu riba, pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Yang kedua, maisir, yaitu memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa bekerja keras atau judi. Yang ketiga, gharar, yaitu segala sesuatu yang bersifat tidak jelas atau tidak pasti seperti pertaruhan. Misalnya jual beli ikan yang masih diternakan dalam air. Yang keempat itu boros, yaitu menyalahgunakan, merusak atau menghambur-hamburkan harta. Oh gitu, lalu apa sih instrumen keuangan syariah itu? Instrumen keuangan syariah adalah aset-aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun dalam transaksi syariah. Bisa berupa kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai atau instrumen keuangan lainnya. Instrumen keuangan syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu instrumen pendanaan atau penghimpunan dana dan pembiayaan. Aku kok jadi pengen tahu lebih deh nih. Oke, baiklah, aku jelasin ya. Instrumen keuangan syariah. Yang pertama, pendanaan atau penghimpunan dana. Ada tabungan syariah, giro syariah, dan deposito syariah. Yang kedua, pembiayaan. Ada pembiayaan investasi syariah, pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan konsumtif syariah, dan pembiayaan multiguna syariah. Akad. Akad yang diterapkan dalam bank syariah pada produk penghimpunan dana adalah akad wadiah dan akad mudharabah. Wadiah. Akad wadiah yang pertama wadiah yad damanah. Pada wadiah yad damanah, pihak yang dititipkan atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya, bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana, di samping jaminan keamanan uangnya, juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus nisbah dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu, baik nominal maupun presentase, dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Wadiah yad damanah biasa diterapkan pada produk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Dalam prakteknya, nisbah antara bank atau sohibul mal dengan deposan atau mudharib berupa bonus untuk giro wadiah sebesar 30% dan nisbah 40/60 untuk simpanan tabungan. Skema wadiah yad damanah. Contoh rekening giro wadiah. Bapak Raffi memiliki rekening giro wadiah di Bank Syariah XYZ dengan saldo rata-rata pada bulan Maret 2022 adalah Rp1.000.000. Bonus yang diberikan Bank Syariah XYZ kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp500.000. Diasumsikan total dana giro wadiah di Bank Syariah Jakarta adalah 1 miliar. Pendapatan Bank Syariah XYZ dari penggunaan giro wadiah adalah 100 juta. Pertanyaan, berapa bonus yang diterima oleh Bapak Raffi pada akhir bulan Maret 2022? Berikut penghitungannya. Jadi yang didapatkan oleh Bapak Raffi adalah Rp30.000 sebelum dipotong pajak. Akad wadiah. Wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga,
Akan tetapi, pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan. Wadiah amanah biasa diterapkan pada produk run atau gadai dan safe deposit box. Ini adalah skema wadiah amanah. Akad mudharobah. Dalam prinsip mudharobah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharobah secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu mudharobah mutlak dan mudharobah muqayyadah. Rukun mudharobah. Yang pertama, pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana atau sohibul mal dan pengelola modal atau mudharib. Yang kedua, modal atau rasul mal. Yang ketiga, usaha yang dijalankan atau al-amal. Yang keempat, keuntungan atau rib. Yang kelima, pernyataan ijab dan kabul atau sigat akad. Syarat mudharobah. Pihak-pihak yang melakukan akad mudharobah disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum atau cakap hukum untuk melakukan kesepakatan. Dalam hal ini, pemilik modal atau sohibul mal akan memberikan kuasa dan pengelola modal atau mudharib menerima kuasa tersebut, karena di dalam akad mudharobah terkandung akad wakalah atau kuasa. Yang kedua, modal atau rasul mal. Dalam akad mudharobah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Modal harus berupa alat tukar atau uang. B. Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur. C. Modal harus dalam bentuk tunai. Dan D. Modal harus dapat dipindahkan atau diserah terimakan dari pemilik modal atau sahibul mal kepada pengelola modal atau mudharib. Mudharobah mutlak. Prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito. Ada dua jenis, yaitu tabungan mudharobah dan deposito mudharobah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun. Dalam prakteknya, nisbah antara bank atau sahibul mal dengan deposan atau mudharib adalah 45:55 untuk simpanan deposito. Berikut adalah skema mudharobah mutlak. Mudharobah muqayyadah. Kebalikan dari mudharobah mutlak, dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Misalkan nasabah menginginkan dana yang ditaruh dan digunakan untuk berinvestasi atau dimanfaatkan untuk jenis usaha agrobisnis. Ini adalah skema mudharobah muqayyadah. Contoh rekening deposito mudharobah. Bapak Soleh memiliki deposito sebesar 100 juta rupiah untuk jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah DEF. Bagi hasil atau nisbah antara Bank Syariah DEF dengan nasabah adalah 45:55. Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah DEF adalah 8 miliar. Kemudian, pendapatan yang dibagi hasilkan di Bank Syariah adalah 500 juta. Pertanyaan, berapa keuntungan Bapak Soleh dari nisbah yang ditetapkan? Ini adalah perhitungannya. Jadi yang didapatkan oleh Pak Soleh adalah Rp3.437.500 sebelum dipotong pajak. Kesimpulannya, di dalam wadiah tidak ada pembagian untung atau rugi. Wadiah bukan merupakan investasi dan dapat ditarik kapan saja. Sedangkan mudharobah berbentuk investasi, keuntungannya adalah pendapatan bagi hasil dan terikat jangka waktu. Bagaimana sih Slika sekarang? Tentunya sudah memahami apa itu akad wadiah dan mudharobah ya? Alhamdulillah ya Manda, sekarang saya sudah mengerti wadiah dan mudharobah.
Alhamdulillah, selanjutnya saya akan menjelaskan produk-produk pendanaan syariah yang dipasarkan oleh bank syariah ya, agar kamu bisa menentukan produk yang cocok dengan keuanganmu. Produk bank umum syariah. Secara garis besar, pengembangan produk penghimpunan dana bank umum syariah dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama giro, yaitu simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Yang kedua, tabungan. Simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharobah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati. Yang ketiga, deposito, yaitu investasi dana berdasarkan akad mudharobah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Oh gitu ya, sekarang saya semakin jelas tentang instrumen pendanaan keuangan syariah, khususnya di bank syariah ya. Selain produk giro, tabungan, dan deposito, apakah ada produk instrumen pendanaan syariah lainnya? Ada seperti sukuk, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Oke deh kalau gitu saya mau buka tabungan wadiah dan mudharobah. Terima kasih ya penjelasannya. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Amin.